Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka, NIM 2201 12013, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan metode penyusunan ransum dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode coba-coba, yang kedua metode bujur sangkar, dan ketiga metode aljabar. Dan saya akan membuat juga video penyusunan ransum. Yang pertama itu ada metode coba-coba. Untuk PK sama dengan persen itu kita menggunakan 3 bahan. Yang pertama adalah jagung, ada dadah halus, dan ada tepung keomas. Nah, untuk jagung kita butuhkan 70 dikali 8,25. Nah, 8,25 ini adalah hasil dari PK dari jagung itu sendiri, dibagi dengan 100. 70 dikali 8,25 dibagi 100 sama dengan 5,7. Begitupun dengan dedak halus. Dedak halus adalah 18 dikali 8,89 dibagi 100 sama dengan 1,6. Yang ketiga itu ada juga tepung keomas sama dengan 12 dikali 44,45 dibagi 100 sama dengan 53. Jadi total PK yang dibutuhkan adalah sebanyak 7. Hasil dari ini 7,5 ditambah 1,6 ditambah 53 hasilnya adalah 12,5. Jadi total PK yang dibutuhkan adalah 15,5%. Nah, untuk energi metabolismenya atau ME KKL per kilogram. Nah, sama saja di jagung. Di jagung juga kita butuhkan 30 dikali 330 30 100 330 170. Ini 3.370 ini adalah energi metabolisme dari jagung. Jadi 70 dikali 3.370 dibagi 100 hasilnya 2359. Dedak halus 18 dikali 1630 dibagi 100 sama dengan 293,4. Tepung keomas 12 dikali 2953 per 100 sama dengan 354,3%. Jadi total dari ini adalah 3006 KKL per kilogram. Nah, jadi energi metabolismenya adalah 3006 KKL per kilogram untuk menyusun ransum dengan metode coba-coba dengan menggunakan 3 jenis bahan pakan yang terdiri dari jagung, dedak halus, tepung keomas dengan PK 12,5%. Dan energi metabolismenya atau ME adalah 3006 KKL per kilogram. Nah, metode yang kedua adalah metode bujur sangkar. Nah, di dalam metode bujur sangkar ini kita menggunakan 2 bahan juga. Yang pertama adalah diketahui bahwa PK kedelai sama dengan 48,5% dengan PK jagung adalah 6,6%. Lalu ditanyakan berapa kebutuhan jagung dan bungkil kedelai untuk PK ransum 13%. Nah, untuk PK kedelai adalah 48,5 dan PK jagung adalah 8,6. Nah, untuk mendapatkan selisih ini adalah kita akan mengurangkan PK dari kedelai dan jagung, yaitu 48,5 dikurang 8,6 hasilnya adalah 39,9. Nah, untuk mencari hasil PK jagung adalah untuk PK jagung
sama dengan 13 dikurang 8,6 sama dengan 4. Untuk mencari PKK yang lainnya itu adalah 13 dikurang 8,6 sama dengan 4,4. Nah, untuk mencari PK jagung yaitu 4,8,5 dikurang 13 sama dengan 35,5. Nah, di mana kita ambil 13 adalah dari sini, yang di tengah ini. Ini adalah kebutuhan rasum yang kita akan gunakan itu sebanyak 13. Nah, kemudian kita jumlahkan 4,4 dijumlah sama dengan ditambah 35,5 menghasilkan juga 39,9. Nah, tadi selisihnya juga di sini sama, yaitu 39,9. Nah, untuk bagian kedelai sama dengan 4,4 dibagi 39,9 dikali 100%, hasilnya adalah 11%. Untuk bagian jagung, yaitu nilainya tadi 35,5 dibagi 39,9 dikali 100 sama dengan 88,9%. Nah, yang ketiga adalah kita akan menggunakan metode aljabar, yaitu menghitung dengan 3 macam bahan. Yang pertama itu kita dengan rumusnya X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Nah, untuk kandungan pK konsentrat dengan energi metabolismenya. Konsentrat itu 35%, energi metabolismenya 2.900 KKL per kilo. Jagung adalah 8,6%, ini PK-nya, dan 3.420 adalah energi metabolismenya per KKL per kilogram. Dedak adalah 13,6 persen dengan energi metabolismenya 1.630 KKL per kilogram. Nah, untuk membuat ransum dengan PK 16 kita akan membuat ransum dengan PK 16 dengan energi metabolismenya 2.600. Nah, persamaan aljabarnya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Itu adalah persamaan 1. Nah, untuk mencari persamaan 2 adalah kita masukkan tadi, yaitu 0,35 ditambah 0,086 Y ditambah 0,136 Z sama dengan 16. Itu adalah persamaan 2. Untuk persamaan 3 yaitu 29 dikali 34,2 Y ditambah 16,3 Z sama dengan 2.600 untuk persamaan 3. Kita akan eliminasi persamaan 1 dan 3 ini. Nah, untuk persamaan 1 yaitu kita kali dengan 0,35. 0,35. Nah, 0,35 X ditambah 0,35 Y ditambah 0,5 Z sama dengan 35. Nah, kita akan mengalihkan juga yang di bawah, yaitu 0,35 Z ditambah 0,0
0,6Y ditambah 0,136 sama dengan 16. Itu tadi persamaan 2. Ini yang di bawah ini, persamaan 2. Nah, kemudian ini 0,35X dikurang 0,3X kan hasilnya habis. Nah, maka 0,35 dikurang 0,086 sama dengan 0,264Y ditambah. Nah, ini juga dikurang 0,53 set dikurang 0,136 set sama sama dengan 0,214 set. Nah, hasilnya tadi ini yang terakhir adalah 35 dikurang 16 sama dengan 19. Dapatlah persamaan 4. Nah, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3. Kita akan mengalihkan persamaan 1 yaitu kali dengan 29 untuk mendapatkan hasil X di persamaan 3 ini yaitu adalah 29. Yang ini turun. Nah, 29X ditambah 29Y ditambah 29 Z sama dengan 2.900. Nah, persamaan 3-nya tadi turun, yaitu 29X ditambah 34,2 Z ditambah 16,3 Z sama dengan 2.600. Nah, X-nya ini habis, makanya hasilnya ini kita kurang menjadi minus 5,2 set. Nah, ditambah maaf di sini ada tambah di sini ditambah 12,7 set sama dengan 300. Dapatlah kita persamaan 5. Kemudian kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, untuk mendapatkan persamaan 4 ini 0,264 Y ditambah 0,214 Z sama dengan 16. Untuk persamaan 5-nya itu adalah 0,264 dibagi 5,2 sama dengan 0,264 Y ditambah 0,664 Z sama dengan 5,1. Jadi hasilnya ini kita tambah adalah 0,859 set sama dengan 15 ditambah 5,1 sama dengan 24,1. Nah, untuk mendapatkan nilai set, nah ini kita bagi. Jadi kita mendapatkan nilai set adalah 28 atau 28%. Nah, kita akan substitusi nilai set ke persamaan 4, yaitu 0,24Y ditambah 0,214 dikali 28 sama dengan 19. Jadi 0,29Y ditambah 6. Hasilnya ini tadi hasil kalinya. Jadi kita dapatkan 6 sama dengan 19. Kemudian 0,24Y sama dengan 19. Kan ini tanda positif, jadi pindah ke sini jadi negatif, jadi 19 dikurang 6 sama dengan kemudian 0,264Y sama dengan 13. Di mana ambil 13 adalah hasil pengurangan dari 19 dikurang 6. Kemudian kita bagi 0,64Y bagi 13, maka kita mendapatkan nilai Y-nya adalah 49,2 atau 49,2%. Nah, untuk persamaan 1 sama dengan X ditambah 49,2 ditambah 28 sama dengan 100. X sama dengan 100 dikurang 49,2 dikurang 28. X sama dengan hasilnya ini adalah
22,8 atau 22,8%. Jadi dengan ransum PK16 dan energi metabolisme atau ME adalah 2.600 kcal per kilogram, yaitu menghasilkan konsentratnya adalah X-nya kita pakai adalah 22,8%. Kemudian jagungnya yaitu menghasilkan nilai Y adalah 49,2%. Kemudian dedak adalah set menghasilkan 28%. Maka total jumlahnya adalah 100%. Kita akan menyusun ransum dengan metode aljabar dengan menggunakan 3 bahan. Yang pertama itu konsentrat, yang kedua jagung, dan ketiga adalah dedak. Nah, pertama-tama kita akan menimbang konsentrat sebanyak 200 atau sebanyak 228 gram. Yang kedua kita akan menimbang jagung sebanyak 49,2% atau 492 atau 429 gram. Yang ketiga kita akan menimbang dedak sebanyak 28% atau sebanyak 220 gram. Nah, selanjutnya kita akan mencampur ketiga bahan tersebut. Yang pertama, kita akan menuangkan konsentrat tadi. Konsentrat tadi ini sebanyak 22,8%. Setelah itu kita tuangkan juga jagung yaitu 49,2%. Dan kita tuangkan juga dedak sebanyak 28%. Nah, setelah itu kita aduk bahan tersebut hingga tercampur rata. Nah, kebutuhan pakan tersebut adalah sebanyak 1 kilo. Nah, setelah tercampur rata, beginilah hasilnya dalam menyusun ransum menggunakan metode aljabar. Terima kasih.